Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita mulai mengkaji Ihdinas Shiratal Mustaqim. Adalah satu permohonan penting dari segala permohonan di dunia ini, adalah permohonan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah aku, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Ini merupakan pertemuan antara keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu maka saya memerlukan waktu berpikir selama 3 hari. Dari mana penjelasan itu akan dimulai? Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu merupakan pernyataan. Ya, pernyataan saja. Kalau ihdinas shiratal mustaqim, ini ibarat kita begitu mengajukan, berulang-ulang kita ajukan, di situ respon Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan sesuai dengan waktu. Dan ini sangat menentukan. Oleh sebab itu, saya berpikir apakah memulai dengan sifat-sifat Allah yang berkenaan dengan hidayah. Sifat Allah itu ada 2 yang berkenaan dengan petunjuk ini. Satu, Al-Hadi, An-Nur. Al-Hadi, An-Nur. Tapi mungkin kali ini kita konsentrasi kepada Al-Hadi. Walaupun kadang-kadang kita menyinggung An-Nur. Beberapa terjemahan yang kita dapati dan kita pikirkan, itu ada yang berterjemahkan yang biasa saja, Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada yang menerjemahkan, bimbinglah kami atau berilah kami petunjuk ke jalan yang lebar, luas, laksana jalan tol. Ya. Ada yang memahami, tunjukilah jalan kepada kami, jalan yang lurus dan menanjak. Jadi semakin jauh perjalanan kita, semakin tinggi. Karena ada Al-Mustaqim. Al-Mustaqim itu berasal dari qawama, itu tegak lurus gitu. Jadi ingin mencapai suatu capaian yang
tinggi. Ada yang menerjemahkan, tunjukilah jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang terbaik. Nah, itu, ya. Masing-masing punya alasan, dan orang yang menerjemahkan itu, orang yang mengajari kita itu adalah orang yang sudah menjalani, ya. Orang yang sudah menjalani, orang yang sudah merasakan, sudah tentu perasaan, temuan mereka itu tentu satu sama lain berbeda-beda. Mengapa? Nanti satu persatu kita berikan alasannya, ya. Kita terima saja dulu, sejalan dengan waktu, sejalan dengan penjelasan yang semakin intens, maka kita akan mengerti sendiri, ya. Kita akan mengerti sendiri. Ini bukan sesuatu yang kaku, ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu menurut Pak Quraish Shihab, satu ayat itu seperti berlian. Berbeda posisi kita melihatnya, berbeda sudut pandangnya, dia akan memantulkan sinar yang lain. Mari kita fokuskan pada pemahaman tentang Al-Hadi. Jadi sifat Allah Al-Hadi, sifat di dalam Asmaul Husna itu Al-Hadi. Dari kata hadaya. Kaitannya juga erat dengan hadiah, ya. Jadi tunjukilah aku, ihdina, tunjukilah kami. Dari kata hadaya. Yang satu dari nama-nama Allah yang dimiliki Allah adalah Al-Hadi. Di dalam surah Al-Furqan ayat 31 ada potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah Tuhanmu menjadi petunjuk dan penolong. Dalam surah Al-Furqan ayat 31. Kemudian di dalam surah Al-Hajj 54. Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi penjelasan dari sifat Allah Al-Hadi itu mengandung arti yang memberi petunjuk dan yang menunjukkan hamba-hambanya kepada dirinya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan jalan kebajikan dan amalan yang bisa melekat kepada Allah. Jadi dia membuat hamba-hambanya melihat, kenal cara bagaimana mengenal Allah, sampai mengakui rububiyahnya Allah, peranan Allah
dalam mendidik, mengatur, memberi rezeki, menunjukkan setiap makhluk kepada apa yang harus dilakukan untuk kelangsungan hidup dan keberadaan baik di dunia dan akhirat. Ada dua macam hidayah. Simple ya. Hidayah itu saya berikan contoh. Ada orang yang bertanya mengenai lokasi satu tempat, ya. Maka orang itu akan dijelaskan. Oh, misalnya kemana saya tujuan ke Blok M, gitu ya. Maka dijelaskan misalnya Anda jalan lurus, ya, nanti ketemu jalan raya yang besar, itu namanya Jalan Raya Celuk. Ya, gitu. Anda nyebrang, kemudian Anda bisa mengikuti angkot nomor sekian. Itu petunjuk juga. Tapi ada bertanya kepada seseorang yang sama ke Blok M, dia tunjukkan jalan itu, ya, keluar ke jalan raya yang namanya Ciledug Raya, kemudian Anda menyeberang ke posisi jalan di seberang, kemudian ambil angkot nomor sekian. Tapi dia bilang, saya kebetulan mau ke Blok M, biar saya antar, ikuti saya. Itulah namanya, satu yang pertama adalah hidayah, yang kedua disebut taufik. Maka kita sering, ya, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik daripada Allah SWT. Jadi hidayah itu sesuai dengan kemauan Allah SWT. Artinya Allah akan mengantarkan kita ke jalan yang kita maui, ya. Dan apa yang ke jalan Allah yang dia juga maui. Saya kira itu saja pembuka. Kita berhati-hati, bercermat, sebab kita harus mengenal siapa yang zat yang Al-Hadi, yang memberi petunjuk kita. Dengan memahami Al-Hadi, insya Allah nanti kita semakin meresapi bagaimana kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua tempat di dalam sholat, ya. Pertama, membaca ihdinas siratal mustaqim, kemudian dalam doa di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya, wahdini artinya berilah aku petunjuk. Ya. Karena itu dalam sholat tentu petunjuk di dalam yang dimaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulang kembali. Pertama, adanya pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan ayat 31, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa birabbika hadiyaw wa nasira. Cukuplah Tuhan pencipta kamu sebagai pemberi petunjuk
dan pemberi pertolongan yang sempurna. Ya. Ini kebetulan ayat nomor 30 ini adalah ayat ketika Nabi Muhammad SAW melapor kepada Allah mengenai umatnya yang melalaikan Al-Quran. Ya. Nanti ada hubungan tentunya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasul berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, kalau waktu Nabi Isa melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu responnya cepat sekali dan clear, ya. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Maidah, ya, Nabi Isa alaihissalam melaporkan, ya, dan dia mengatakan Al-Maidah ayat 118. Ya. Nabi Isa alaihissalam berkata, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Mendengar ayat itu, Rasulullah SAW sedih dia, karena mungkin dia punya karakteristik berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Sampai hati dia mengatakan bahwa kalau mau kau hukum ya hukumlah. Di sini Nabi Muhammad SAW hanya lapor bahwa waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Nah, apa responnya? Di sini sebagai suatu pernyataan saja. Ayat 31, begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Itu ada sesuatu yang tersirat di situ bahwa sebetulnya ada kesedihan di situ, ya. Ada semacam ada jawaban walaupun tidak langsung seperti Nabi Isa alaihissalam dalam surah Al-Maidah tadi. Wa kadzalika ja'alna, demikianlah kami jadikan setiap nabi likulli nabi musuh adawam minal mujrimin. Ini ada mahjurah dengan mujrimin. Nah, itu dalam asal katanya mujrimin. Mahaju, ya. Mahaju. Nanti kita cek di dalam kamus Al-Quran apa sebetulnya kata dasarnya. Saya kira itu saja untuk saat ini, bahwa kita mulai dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Hadi. Dengan demikian kita akan mengkaji ini dari yang mendasar sekali. Di samping kita sudah tahu ada beberapa pengertian dari tunjukilah kami jalan yang lurus, bimbinglah kami ke jalan yang lebar dan luas, ya. Tunjukilah kami
jalan yang lurus dan menanjak. Tunjuklah jalan yang terbaik untuk mencapai sesuatu yang terbaik gitu. Saya kira cukup dulu. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.